Terbaru kasus Subang, Yosef sampai sebut Yoris anaknya temperamental dan sampai diruqyah. Ada apa? Namun sebelum lanjut ke pokok pembahasan, bagaimana menurut kalian mengenai kasus Subang ini? Ya tentu sangatlah rumit. Bahkan sebagian orang sudah bosan ngikutin kasus ibu dan anak di Subang ini. Hal itu terbukti, rumitnya kasus terjadinya kematian tragis anak dan ibu di Subang, melihat pelakunya orang cukup pintar. Mari kita berpikir sejenak sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, mengapa pelakunya dinilai yang cukuplah pintar. Hal ini yang mungkin bisa menggambarkannya. Pertama, tak adanya saksi mata kejadian tersebut. Dan yang dua, selain tak saksi yang melihat secara langsung terjadinya pembunuh Tuti dan Amelia, mengapa jasad kedua korban itu harus dimandikan oleh pelaku. Serta tak ada barang yang hilang di TKP terkecuali ponsel milik Amalia yang diketahui berjumlah 3 biji. Apalagi ditambah dengan keterangan saksi yang berubah-ubah yang tentu saja membuat penyidikan perlu mendalami kembali kasus Subang ini agar tak salah menetapkan siapa tersangkanya. Namun yang terbaru kali ini Yosef bicara tentang keadaan Yoris, yang pernah diruqyah dan temperamental. Begini penjelasannya. Yoris yang temperamental itu pernah diruqyah pada 2018. Keterangan itu diungkapkan Yosef dalam BAP. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengatakan, penyidik Polres Subang menanyakan soal karakter dari Yoris yang temperamental dan pernah ruqyah. Fokus pertanyaan BAP kali ini yang pertama adalah bahwa Yoris pernah diruqyah itu kurang lebih di tahun 2018, ucap Rohman Hidayat di Polres Subang, Selasa, tanggal 9 November tahun 2021. Menurut Rohman Hidayat, dari keterangan kliennya tersebut Yoris sempat dilakukan ruqyah atas izin dari Yosef serta istrinya yakni Tuti Suhartini, 55. Maksudnya adalah kesepakatan almarhumah Tuti bersama Pak Yosef menyarankan untuk diruqyah. Akhirnya, diobati di rumahnya Yoris di Kasomalang. Pada saat itu ada ustadz yang didatangkan tujuannya agar Yoris tidak temperamen lah, katanya. Kata dia, sifat temperamental Yoris yang sudah melampaui batas dan sudah sangat parah mengharuskan kakak Amalia itu diruqyah. Memang sudah ada gejala-gejala temperamental dan sudah menjadi pembicaraan waktu itu dari Bu Tuti dan Pak Yosef untuk dilakukan ruqyah di kediaman Yoris. Rohman menambahkan, belum terungkapnya kasus perampasan nyawa Amalia dan Tuti di Subang diduga karena TKP kasus Subang sudah berubah. Kriminolog UI, Adrianus Meliala membincangkan kasus Subang dalam kanal Instagram Forensik UI pada Minggu, tanggal 7 November tahun 2021, dengan Kombes Sumi Hastri Purwanti. Dalam kesempatan itu, Adrianus Meliala sempat menanyakan soal kualitas polisi yang menangani kasus tersebut. Ini kan terjadi di Subang yang notabene dekat dengan Bandung dan Jakarta. Asumsinya polisi di Jabar lebih bagus dibanding polisi di luar Jawa. Ini kita ambil gambaran umum aja. Kalau polisi Subang saja dalam pemeriksaan TKP ada kelemahan, bisa-bisa polisi di luar Jawa bisa jadi masalah. Gimana bisa jadi seperti itu? Tanya Adrianus Meliala. Kombes Sumi Hastri Purwanti, ahli forensik yang juga Kabid Dokes Polda Jateng, membantah hal itu. Enggak, saya juga sering diminta ke Ternate, Papua dan tempat lain. Mereka polisi, jago-jago. Banyak mantan murid PTIK jago-jago, ternyata karena mungkin enggak banyak orang, enggak banyak masyarakat yang seenaknya masuk ke TKP, malah jadi aman mereka, kata Kombes Sumi Hastri Purwanti. Guru besar UI itu kemudian kembali menanyakan soal dugaan TKP kasus Subang yang dirusak. Kalau begitu selain soal polisinya, ada masyarakat sekitar secara intensional ngacak-ngacak TKP, merusak TKP, kata Adrianus Meliala. Kombes Sumi Hastri Purwanti membenarkannya. Ia merusak TKP, mungkin karena banyak masyarakat yang tahu tanpa disadari mengganggu tempat-tempat yang minimal 5 meter jangan masuk karena siapa tahu pelaku tinggalkan sesuatu di TKP, kata dia. Bagaimana menurut kalian?